capek. Betul. Itu Berarti- berat. Kalau dari segi komposisi hero, sekarang OP udah pegang nih. Opi. Lebih Betul. superior daripada tim Dewa untuk game kedua. Ya, saya suka Opi karena ada glue. Gulu-gulu Karena glue di area bisa bottom lane. itu faktor penentu juga sih untuk glue-nya karena dia sustain banget di garis Hmm. depan. Dia bisa naik ke kepala siapapun juga dengan split grab-grabnya kita tahu banget. Dan itu bakal merubah tempo. Butuh waktu lah untuk bisa tumbangkan dia. Nggak bisa kena one hit shot untuk tumbang secara cepat. Ya dan sekarang rumornya ada Rafaela, dia mau ngegeradak, mau ngegangguin juga nggak bisa terlalu agresif seperti di game yang pertama Greco dengan adanya Rafaela. Sedangkan dari tim OP Hah? mereka enak banget nih di area jungle-nya udah bisa dijagain juga. Sementara tim Dewa mereka kan fokus. Ayo dapetin level 4 Lanaya. Go go go. Kalau dari segi OP-nya ya mereka sebenarnya tinggal nahan-nahan aja kan. Sebentar ini topnya pasti di Oke. press ya, Altamis ya. Wih, boleh-boleh nih Altamis dengan Beatrix apa-apa yang kupa diserang habis-habisan dan sekarang Ercan datang dan siap membantu. Berarti Altamis lah yang mungkin dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi Void Crystal, Void Blast dikeluarin juga oleh Yves dan Yves-nya hanya numpang lewat pergi lagi. Mhm. Bisa menjadi kemunculan untuk Beatrix gak sih? Sekarang kalau memang pembuktian Beatrix ya. Yap. Beatrix kan lagi hilang banget nih. Kalau bisa didapetin sekarang, ini bisa membuka mata kita juga. Oke, ternyata Beatrix masih cukup available untuk dipakai di gold lane. Masih boleh-boleh nih. Walaupun damage-nya itu sangat-sangat berasa sekali. Dan sekarang shadow kill-nya hampir aja dan benar untuk kali ini. Popoling kupanya berhasil diambil walaupun sempat diselamatkan oleh Ercan. Oh, walaupun udah terbagi tapi Fazi udah terlalu low, nggak bisa untuk selamat dari segi pergerakan yang sangat cepat inilah dia. Lanaya butuh banget level 4, dia yang akan gerak terus sementara OP mereka akan lebih defensif. Nggak terkejar oleh waktu, nggak keburu-buru, nggak kepepet. Tapi kalau dari Dewa mereka harus terus-menerus melakukan gerakan. Dan lagi, turtle udah terbuka. Ini turtle yang pertama dan Dewa mulai berkumpul di area turtle pit. Nah ini dia nih. Sekarang siapa yang akan nyolek duluan, damage-nya mungkin akan masuk ke arah tubuhnya. Tapi untuk OP, mereka punya Estes. Mereka siap untuk mau war dalam keadaan apapun di saat Estes ada bersama dengan mereka. Tapi turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Sedikit lagi Reset. episode tapi malah ke reset loh Bude. Iya, Black Dragon Bomb juga dikeluarkan langsung lini belakang. Narasi dalam bahaya sudah dikeluarkan. Dan dari tim Dewa, mereka nggak mau overextend. Mereka nggak mau terlalu jauh. Mementingkan objektif terlebih dahulu. Kalau udah nggak bisa mereka dapatin, mereka memilih untuk mundur aja. Ngeriset ulang. Semuanya. Masih belum ada poin kill yang terjadi. Lihat itu Fenrir narik Dragon Turtle-nya jauh banget sampai sana. Bahkan harus ke reset juga karena memang nggak ada yang bisa dilakukan oleh Dewa sih. Jadi semua akan kembali ke posisi masing-masing. Semua bakal bergantung sekarang ya di gold lane. Ini Popol Kupanya belum dapetin objektifnya sama sekali dan bahkan gold shield-nya belum disentuh sama Fazi. Di atas ya. Enggak Bon. Iya, Ini udah melawan ini gawat kodrat sih. nih Ini Popol gawat Kupa sih di nih. atas. Udah kesenggol dikit. Kesenggol Bahkan yang- 1/5. Yang nyenggol Altamis. Altamis udah saling balas-membalas di area atas, tapi Fazi yang seharusnya bisa Waduh. owning the lane, tapi nggak bisa. Pedes banget. Dari segi atasnya dia udah kalah level Iya. sama Patrick. Nah ini mulai terlihat buruk ya untuk di gold lane. OP mereka harus cepat untuk nge-backup di bagian top juga. Gak boleh terlalu fokus untuk dapetin turtle. Yap, oke itu dia berubah sudah naik sekarang ke atas kepala dari Fenrir tapi lompat lagi narasinya mau pergi ke arah mana di mana langsung udah dikeluarkan juga oleh Casey mau pergi kemana udah gak bisa lagi walaupun tadi Estetnya berusaha untuk memberikan bantuan tapi turtle-nya menjadi milik dari pemain OP. Missile expert dikeluarin ada di bawah tapi naganya di atas nggak ngimpact tadi apapun. Nggak ada efeknya. Iya, hanya 1 poin kill yang dihasilkan dan sekarang dari tim OP mereka udah sedikit terlambat di area bawah, narasi jauh juga. Dan sedangkan dari tim OP kita lihat dari ada fun fact pada season 4 tim OP memiliki performa yang kurang baik dan kini akan tampil dengan pelatih baru. Tentu ya dari semua tim akan membaca kurang apa mereka, apa yang harus bisa mereka explore dan ternyata mungkin apakah ini menjadi jawabannya mengganti pelatih. Benar. Dengan adanya pelatih baru akan ada tambahan-tambahan baru ya dari sisi strategi mereka juga. Dan ini masih stalemate banget buat kedua-duanya. Lah jadi imut. Jadi imut. Hei, kenapa kecil? Sabar bang, sabar bang, ini lagi berusaha bang. Ayo, nah ini 3 member dari tim OP udah berkutat di area top lane. Mereka mau nge-press Altamisnya di area atas. Karena udah sadar ini Fazinya
nggak bisa galak di area atas, gawat banget. Bala bantuan sudah hadir, Biden Kupa maju ke area depan, Altamis, backup-nya juga sudah datang. Kriko bersama dengan Case sudah hadir dari area samping. Dan dari tim OP, mereka kehilangan kami di tengah dengan ada pergerakan dari Lana ya. Wow, Lana ya, dia nggak terdeteksi, tapi begitu muncul, mendapatkan poin kill demi poin kill. 3 poin kill yang dihasilkan oleh Dewa 100%. Itu Lananya hadir. Ini Opi juga terlalu lama nggak sih ada di atas stadion? Lama banget. Lama banget ya? Lama banget. Lama banget masalah dan itu membuat Dewa tahu ada celah lain yang terbuka dan itu langsung dihajar begitu saja. Erchan-nya masih bisa menyelamatkan diri sendiri dengan menambah lagi perbendaharaan darah yang dia milikin. Tapi Popoleng Kupa turretnya ditumbangin loh. Oh my Iya. god. Boleh-boleh. Dan bahkan Popol Kupa yang seharusnya ya ini bisa dapetin Tarat, ternyata dibalikin ternyata. Masih dimenangkan oleh Dewa United juga. Jadi ini antisipasi bagus sama Dewa sih. Mereka, ayo kita lawan atasnya dan lagi di area Turtle. Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Anaya hanya untuk mengusir mundur pemain dari OP. Tapi Altamis hadir dari area samping kiri kanan terjaga penuh dari sisi tim Dewa. Ini di biru potion ini datang-datang langsung dikeluarin ya Bude ya? Makanya mau mundur terus deh. Tapi Turtle akhirnya Turtle yang kedua berhasil didapatkan oleh tim Dewa setelah kehilangan yang pertama. Sedangkan tim OP kali ini hanya bisa menjadi sebuah defense saja. Dan Black Dragon Form dikeluarkan, masuk area lini belakang. Vander akan turun di mana Dragon Tail dikeluarkan. Tapi sayangnya heal yang dikeluarkan oleh Essence gak bisa untuk menyelamatkan teman-temannya. 2 member down, begitu pula dengan 1 turret di area mid lane. Tim Dewa gak mau kasih napas untuk tim OP. Wow, center turretnya pun udah berhasil langsung dihancurin. Apapun setup yang dilakukan oleh Dewa, kayaknya berjalan dengan efek lancaran yang sangat tinggi. iya. Tinggi sekali. Sangat sih, ini tarik ulur yang bagus banget ya dari Dewa. Mereka berhadapan dengan Estes yang kita tahu bakal bisa nge-heal. Sejumlah damage yang bakal dilepaskan juga. Tapi lihat bagaimana Lananya masuk, dia cuman ngepok. Dia ngepok Shadow Kill, dia kembali ke belakang. Dan kalau ada overcommit yang dilakukan oleh OP, langsung terpunish oleh pemain dari Dewa sendiri. Untuk item build-nya juga BOD bagi Beatrix-nya. As Queen One udah selesai untuk Eve-nya dan bahkan Counter-Strike. ya. War X, iya. Ini udah sakit banget terutama untuk Hayabusanya sih. Hayabusa dapetin 1 item lagi. Dia akan bisa kemana-mana dengan Ambush Battle-nya. Makin sakit. Dari segi network perbedaannya 4.000, 5.000 berarti 1-2 item yang dimiliki oleh tim Dewa. Dari segi level Lanaya lagi dan lagi dia udah ngedapetin level 11. Tapi untuk di game kali ini OZN1 gak terlalu jauh. Hanya berbeda, ya dua level sih, 2 level aja sih. Lanaya cepet banget dia. Gerak di area atas, gerak dimanapun. Sedangkan dari segi poin kill, OP belum pecah telur. Masih 5-0 ya. Masih 5-0. Tadi dari biru potion udah dikeluarkan juga. Oke. Mereka masih berusaha untuk menurunkan tempo dari OP. Berusaha untuk memancing Dewa agar masuk ke jauh lebih dalam bagi dalam pertahanan yang mereka buat. NOD kali ini menjadi milik dari Case. Oh, tapi tengok Lanaya maju ke area depan dengan Shadow Kill, solo kill terhadap Fuzzy. Gak terbagi damage yang diberikan oleh Lanaya dan OP kehilangan Fuzzy. Dan terbebas sudah Lord yang pertama untuk ke arah tim Dewa. Waduh, ini mau kemana lagi nih narasinya? Nggak bisa memaksain. Dia oke bisa naik ke arah 1 player, tapi di situ ada 3 orang nih. Hilang lagi kesempatan mereka untuk mendapatkan Lord. Lordnya berhasil menjadi milik dari Dewa. Sekarang purple buff-nya tanpa penjagaan sama sekali Om Wawa. Yes, ini kosong semuanya. Dan OZN1 baru menyelesaikan 1 item damage dia ya. Dan itu pun sebagai item yang kedua, bukan item yang pertama. War X baru diselesaikan untuk OZN1. Dan mungkin wajar juga sih melihat bahwa dari OP sendiri, hero mereka ini gak ada yang nge-buy untuk damage kecuali Vazi dari early-nya. Jadi mereka gak bisa melawan secara langsung. Kalau mereka nge-defense terima damage, yes bisa. Tapi kalau untuk melawan untuk bisa dapetin point kill, sulit. Karena semuanya tadi di awal-awal, item defense kecuali Vazi. Gak punya damage ya berarti. Iya, gak ada damage di menit early-nya. segini, kalinya juga belum ngedapetin stack. Dan yang lainnya juga masih berfokus dengan item-item defense. Damage dari OP dan juga Dewa itu timpang banget sih untuk menit-menit segini dari segi itemnya, dari segi segala macam. Dan Dewa kali ini hadir bersama dengan Lord dari top lane area mid lane. Terbuka sudah Phantom terlalu depan dan tidak sempat untuk mengeluarkan Black Dragon Form. Terlalu masuk ke area belakang dan akhirnya OP berhasil untuk mempanis Fenrir. Waduh, ini mereka hanya berempat loh.
mau terus maju, mulai keluar Shadow ke bagian depan tapi Shadow Kill-nya siap untuk langsung mendapatkan ke arah Cecilion. Sakit banget itu damage yang dimiliki oleh Hayabusa. Ini Lanaya benar-benar memberikan damage yang begitu menabrak ke arah OP-nya dan Lord. Tanpa adanya hambatan kemungkinan akan bisa menumbangkan karena best turret yang ada di area top lane. Sudah rata yang di area atas. Sementara dari tim OP, mereka udah banyak banget ngeluarin resource ketika ada Fenrir tadi. Bad Fist-nya udah dikeluarin, sehingga untuk defense-nya agak sedikit kurang. Tapi dari sama, dari area bawah tim OP mendapatkan satu. Wah, ditelan. Lihat Tunas welcome dilepas Lanaya. Jackpot didapatkan oleh tim OP. Dan masih berlanjut dari area depan. Slam Slam dikeluarkan narasi, mencoba untuk mengejar Case. Tapi hadirlah Fenrir, Black Dragon Fall. Mencoba untuk mendapatkan lini belakang on CN1. Gak bisa untuk maju terlalu jauh lagi. Tim Dewa memilih untuk mundur tanpa adanya Lanaya. Mereka mau stick S5. Mereka gak mau berempat lawan 5. Ya, harus hati-hati gak sih tadi? Terlalu dalam. Terlalu dalam. Betul. 2 kali ya. 2 kali kita melihat hal yang sama juga. Dan ini udah waktunya juga untuk OP mengumpulkan kembali momentum-momentum yang sudah mereka hilang tadi misalnya ya. 6.000 gold selisihnya hanya dengan 1 inhibitor. Ini masih sangat memungkinkan untuk mereka bisa comeback juga. Apalagi hero dari Dewa ini adalah hero yang cukup milih. Yang dalam artian adalah pasti akan komit untuk melakukan suatu movement. Shadow Kill misalnya. Dan itu bisa ditangkap dengan adanya Devono's Welcome milik OZN1. Lagi dan lagi, level 15 sendiri. Ya, cepet banget. Cepat banget Oh. Lanaya. Gimana nih cara farmingnya? Udah gak kebaca kayaknya. Dia cepet sangseng-sangseng selalu bisa memaksimalkan resource yang ada di depan matanya. Sekarang ini yang akan menjadi penentuan seharusnya Lord menjadi saksi pertempuran antara OP dan juga Dewa. Gak ada yang akan mau nyerahin Lord yang kedua sih. Tuh, Altamis tadi udah mulai nyicil-nyicil juga. Mungkin kembali akan ke tengah terlebih dahulu. Menghilangkan wave minion, mengganggu konsentrasi pemain dari OP. Lordnya kemungkinan besar akan langsung ke reset. Tapi Holy Baptism-nya tadi connect juga ke arah Glue. Black Dragon Form-nya ke bagian belakang. Mengobrak abrik, mengacak-acak, mengusir mundur. Bisakah dia bertahan? Karena tadi Dragon Tail udah mulai connect. Tapi coba lihat. Efek sedotan darah yang dia miliki malah mendapatkan langsung ke arah beberapa player. Hanya tersisa OZN1 seorang diri. Bisakah dia bertahan? Mulai langsung menelan begitu saja. Diputer, dijilat, dilepehin. Satu orang berhasil dia dapat. Tapi dirinya pun langsung dihancurkan begitu saja. Gagal happy untuk kali ini. OP mereka langsung akan ditabrak dengan ada wave minion yang mulai masuk di bagian tengah dan juga di bagian atas. OP Sport mereka kehilangan game kedua mereka dan inilah dia kemenangan mutlak dari Dewa United Esports teammates mereka. Oh well, permainan yang begitu apik ketika mereka ngedapetin satu wave, bukan satu wave ini malah satu wave hero. Satu wave hero ya, fight ya. Itu close contact banget, fightnya bahkan sempat terpisah tadi. Kalau aku lihat tadi glue-nya ada di top, udah ngikutin satu Rafael. Rafael ya dia. Ya, Holy Baptism-nya nabrak itu boleh-boleh. Dia ke sana, dia dapetin satu, tapi fight yang kepisah itu